Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemateri, saudari moderator, dan seluruh peserta webinar Gerakan Nasional Literasi Digital yang saya hormati. Kali ini kita akan sharing tentang internet sehat yang oleh panitia saya diamanahi sebuah topik yang sangat penting, yaitu tips dan literasi pentingnya internet sehat. Sahabat sekalian, apa yang dimaksud dengan internet sehat? Di sini kita bisa cermati bahwa internet dikatakan sehat, penggunaan internet tergolong sehat manakala kita melakukan aktivitas online, baik berupa browsing, chatting, sosial media, upload, download secara tertib, baik dan beretika. Itu semuanya berpijak kepada norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi gampangnya, internet sehat itu merupakan segala hal yang berkaitan dengan aktivitas ngenet yang dilakukan secara tertib, baik dan beretika. Bagaimana perilaku bijak dan etika berinternet? Hal itu nanti akan dipassus oleh pemateri kita yang ketiga. Nah, ada internet sehat, tentu juga terdapat internet sakit. Nah, kategori ini penting supaya kita pemahaman seperti apa dikatakan perilaku internet sehat dan seperti apa perilaku internet yang tergolong sakit. Internet sehat bisa kita pahami sebagai memaksimalkan dampak positif dan meminimalisasi dampak negatif internet. Sementara internet sakit sebaliknya, yang dimaksimalkan itu adalah dampak negatifnya. Sementara dampak positif dari internet justru diminimalisasi. Nah, pemahaman internet sehat dan internet sakit ini setidaknya mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita sudah memaksimalkan dampak positif dari penggunaan internet itu sudah tergolong sehat. Sebaliknya, ketika yang tercuatkan justru dampak negatifnya itu sudah tergolong internet sakit. Nah, kita sepakati bahwa internet sehat itu konstruktif, membangun, mencerahkan, memajukan. Di sini saya mengelompokkan 4 hal yang tergolong internet sehat yang muaranya itu bisa memajukan, mengonstruksi kehidupan kita menjadi lebih baik, baik kehidupan kita sendiri, lebih kehidupan orang lain. Bapak Ibu sekalian bisa memberikan tambahan nanti di sesi tanya jawab atau sharing. Yang pasti saya di sini menghadirkan 4 hal yang tergolong sebagai konstruktivitas dari internet sehat. Yang pertama, konektivitas, jejaring, networking. Kita barusan sudah mengikuti pemaparan KOL kita, bagaimana beliau membangun konektivitas, jejaring relasi, dan beliau memberikan banyak manfaat kepada orang lain sehingga dapat bergolong sebagai influencer. Saya nyatakan luar biasa kita karena beliau aktif di Instagram belum setahun, baru 20 Oktober 2020. Kurang seminggu baru setahun. Tapi saya cek follow-nya sudah belasan ribu. Nah, itu tidak terlepas dari konektivitas positif yang dibangun oleh Mbak Zulfa, influencer kita, sehingga itu bisa menjadi teladan bagi kita bagaimana membangun relasi atau jaring di dunia online. Kemudian konstruktivitas internet sehat yang kita atasi, mendidik. Jadi segala hal yang bersifat edukasi, mendidik, itu penting kita tumbuh-suburkan, penting kita jamurkan di dunia internet. Akun-akun yang kami miliki, baik berupa Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan yang lainnya, termasuk YouTube, itu perlu kita maksimalkan agar kita menyerap ilmu sekaligus menyebar ilmu, mendidik diri sekaligus mendidik orang lain. Internet sehat itu masuk kategori hal itu. Setiap konten
baik berupa teks, gambar maupun audiovisual yang mengandung edukasi itu tergolong internet sehat. Kemudian hiburan. Kita ketahui sejak pandemi ini COVID-19 melanda negeri, melanda dunia dan negeri ini, ada semacam pembatasan interaksi. Ada pembatasan agar kita sering di rumah. Hal itu ada kalanya memicu stres yang sangat tinggi. Kita menjadi boring, kita menjadi jenuh, sehingga internet ini bisa menjadi salah satu wadah mengurangi kejenuhan kita, mengurangi kegelisahan kita, yaitu dengan menghibur diri di dunia internet. Internet menyajikan banyak hiburan. Tinggal kita memilah dan memilih mana hiburan yang golongan sehat, mana hiburan yang golongan sakit. Nah, hiburan yang sehat itu tergolong internet sehat. Sebaliknya, hiburan yang justru membuat kita lalai, membuat kita lemah secara fisik dan mental, itu tergolong internet sehat. Dan itu saja. Kemudian bisnis. Adanya internet sehat, adanya internet ini bisa dimaksimalkan untuk jualan online misalkan. Di mana kita ketahui banyak pengusaha-pengusaha yang gulung tikar karena terdampak pandemi COVID-19 ini. Nah, tetapi mereka bangkit, tidak diharap, tidak menyerah begitu saja dengan adanya pemanfaatan terhadap internet, sehingga tidak sedikit bisnis-bisnis yang sebelumnya ambruk dan tidak mengandalkan internet, pengusaha menjadi sadar untuk bermetamorfose, beralih dari yang semula hanya mengandalkan interaksi secara tatap muka menjadi transaksi online atau jualan online. Konstruktivitas hal ini tolong internet sehat. Internet sakit sebaliknya destruktif, merusak, menghancurkan, melemahkan. Nah, di sini saya coba menghadirkan hal yang tergolong internet sakit yang sangat membahayakan terhadap kehidupan kita maupun terhadap kehidupan orang lain, yang bisa menggembosi potensi positif dalam diri kita, termasuk menghancurkan potensi positif yang dimiliki orang lain. Yang pertama itu kita sepakat ini, pornografi. Pornografi yang menyebar luas di dunia internet, baik dalam bentuk teks, gambar maupun audiovisual, ini sangat berbahaya terhadap fisik sekaligus mental kita, berbahaya terhadap biologis sekaligus psikis kita. Karena kita ketahui di samping konten-konten pornografi, ketika kita menjamahnya itu tergolong dosa, juga sangat berbahaya terhadap kesehatan kita. Kemudian perjudian. Ada beberapa teman saya yang harus ambruk kehidupannya gara-gara dia menyalahgunakan internet. Dia aktif di judi online. Awal-awal dia sangat senang sekali karena di saat awal mengikuti judi online, dia meraup kemenangan, meraup cuan yang sangat banyak karena selalu menang. Tapi beberapa kemudian dia selalu kalah. Ketika kalah, penasaran, ingin mengikuti lagi agar bisa kembali merasakan manisnya kemenangan judi online. Terus begitu akhirnya sampai sekarang dia menjadi orang yang hancur hidupnya. Dia ditinggal istrinya dan ditinggal oleh anak-anaknya. Kemudian yang kita penipuan. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian pernah mendapatkan email dari orang tidak dikenal, mendapatkan chattingan dari orang yang tidak dikenal dan menawarkan beribu-ribu meme yang sangat manis. Bahaya itu karena itu menjadi salah satu ciri-ciri penipuan di media online, di dunia online. Kemudian pencemaran nama baik. Hati-hati, ini warning bagi kita. Ini peringatan bagi kita agar kita tidak menyepelekan konten teks, gambar ataupun audiovisual yang kita produksi dan tersebarluaskan di internet. Karena bisa saja niatnya hanya gurauan hanya canda, tapi ketika menyinggung perasaan orang lain, merasa orang lain terdiskreditkan oleh konten-konten yang kita produksi dan melaporkan, itu sudah tergolong pencemaran nama baik. Dan kita hidupnya terancam karena pencemaran nama baik ini bisa berujung pada judi besi, bisa di penjara.
Kemudian pelecehan. Pelecehan ini ternyata tidak hanya terjadi di dunia nyata. Baru-baru saja kita dibuat terhentak oleh viralnya oknum polisi yang menelan seorang gadis, tetapi tidak dibilang gadis itu hanya dimintai membawanya. Kemudian beberapa hari kemudian gadis itu dirayu dan dicet, dikirim kata-kata yang tergolong pelecehan. Dan oleh gadis itu pelecehan secara chattingan itu di screenshot dan disebarkan di Twitter. Akhirnya polisi tersebut harus urusan dengan persoalan di internalnya. Nah, pornografi, perjudian, penipuan, pencemaran nama baik, dan mohon maaf Mbak Jessica, ini kok dan dia. Oke, boleh di-share lagi Pak? Silakan. Ya, baik. Baik, saya ulangi. Pornografi, perjudian, penipuan, pencemaran, dan pelecehan ini kita sepakat sebagai internet sakit karena semuanya destruktif, semuanya menghancurkan, semuanya merusak kehidupan kita sendiri maupun kehidupan orang lain. Nah, internet sehat masih sebatas mimpi. Ini sebagai peringatan kepada kita bahwa internet sehat ini seringkali kita bicarakan, seringkali kita diskusikan, tetapi nyatanya masih banyak yang terjerat pada adiksi internet, kecanduan internet, berinternet tanpa tujuan, menggunakan internet secara gegabah sehingga penggunanya bisa berurusan dengan hukum. Potensi yang dimiliki oleh warganet ini seringkali terabaikan sehingga internet justru menghancurkan atau merusak dan tidak menjadi pemuka menunjuknya potensi yang ada dalam diri mereka. Konsumtif sama sekali belum produktif. Nah, ini masih banyak ditemukan ya pengguna internet yang terorganisasi, kemudian tanpa tujuan, dan potensinya terabaikan, dan yang paling parah masih tergolong konsumtif ketimbang produktif. Ketika 5 hal ini masih mewarnai dunia internet kita, maka saya berani menyatakan bahwa internet sehat masih sebatas wacana, karena belum mengangkat kuat dalam kehidupan kita di kehidupan para warganet yang ada di dunia, lebih-lebih yang ada di Indonesia. Nah, di kita gerakan nasional literasi kita ini merupakan salah satu ikhtiar upaya sehat agar internet sehat ini tidak sebatas menjadi mimpi belaka. Bapak Ibu sekalian, ada indikator yang tergolong internet sehat dengan harapan internet sehat itu hanya menjadi sebatas mimpi belaka. Di sini saya menghadirkan 9 indikator. Yang pertama, waktu yang termanage dengan baik. Kapan harus online, kapan harus offline. Ini penting kita manage, penting kita kelola dengan sebaik mungkin. Kemudian dalam menggunakan internet harus jelas orientasi tujuannya. Tidak hanya sebatas menghabiskan waktu secara sia-sia. Kemudian potensi diri itu dikembangkan dengan adanya sarana internet. Jadi potensi yang kita miliki justru jangan sampai tergerus dengan adanya internet. Harus sebaliknya, harus terasah, harus terkembangkan dengan memanfaatkan sarana internet. Kemudian tentu konten-konten negatif kita hindari karena itu tergolong tidak sehat. Konten-konten positif harus kita jadikan sebagai bagian kebijakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian penguatan diri secara positif. Kita tidak salah ketika membranding diri sebagai orang yang hebat, membranding diri sebagai orang yang produktif. Karena setiap tindakan kita, setiap langkah kita itu tergantung terhadap penilaian terhadap diri kita sendiri. Semakin baik penilaian kita terhadap diri kita sendiri, maka ada harapan setiap gerakan, setiap ucapan yang dilakukan oleh kita lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Keluarga harus semakin dekat dengan adanya internet. Sebaliknya, jadi
Kalau sebaliknya hubungan keluarga semakin retak dengan adanya internet, karena kita mungkin adiksi internet terhadap internet itu sudah tergolong bukan internet sehat, tapi internet sakit. Sari sebelum cari setiap informasi yang kita dapatkan itu harus kita baca, harus kita cermati terlebih dahulu. Apakah itu bisa merugikan diri kita dan orang lain, atau bisa mencerahkan dan menguntungkan diri kita atau orang lain. Kita bersifat positif, apa kita langsung cari. Nah, di dunia ini biasanya anjing untuk dalam tanda kutip berkata. Emosi kita kerap tidak terkontrol dengan baik, karena kita adanya diprovokasi oleh orang-orang yang ada di internet. Nah, salah satu indikator internet itu kita dapat mengontrol emosi kita dengan baik, sehingga provokasi yang dilakukan orang lain tidak membuat kita justru terjebak pada naik pitam atau amarah. Nah, yang terpenting dari lahir, unduh yang sehat, unggah yang bermanfaat. Ini dapat saya jelaskan karena mudah dicerna. Unduh yang sehat, segala hal yang sehat, konten teks, foto maupun audiovisual itu gak apa-apa kita unduh, termasuk kita unggah konten-konten positif yang tentunya itu nilai banyak manfaat. Bapak Ibu sekalian, di sini saya coba hadirkan 5 tips berinternet sehat. Yang pertama, jadikan internet itu sebagai media wawasan, jadi tidak hanya sekedar untuk membuang waktu sia-sia. Kemudian selalu kritis dalam menerima setiap informasi yang kita peroleh, informasi yang kita konsumsi di internet itu tidak boleh ditelan mentah-mentah, harus kita kritisi. Misalkan informasi atau berita yang kita terima, salah satu caranya untuk mengkritisi adalah berita atau informasi yang terima itu percaya atau tidak, berasa belah atau tidak, berimbang atau tidak. Nah, kalau sudah tidak percaya, tidak berimbang, berasa belah, itu tergolong informasi yang tidak mengandung unsur positif. Harus ada pengawasan, terutama bagi anak. Misalkan anak-anak kita menggunakan internet, kita harus betul-betul mengawasi secara baik ya. Tidak perlu mengungkapkan kebebasan mereka, tetapi memberikan pesan-pesan yang bisa mereka terima secara positif. Jadikan internet sebagai media sosialisasi yang baik. Influencer kita yang hadir pada kesempatan kali ini, Pak Zulfa, belum 1 tahun sudah diikuti oleh 12.000 followers. Padahal dia baru Oktober 2020 memposting konten pertamanya ya di Instagram, dan saya menjadi salah satu follower beliau. Kemudian itu bagian dari bersosialisasi. Barusan dinyatakan bahwa dengan bersosialisasi hal-hal bermanfaat di media sosial, maka secara otomatis kita sudah mendengarkan kebaikan, dan aku yakin itu sangat berpahala. Dan terakhir, jangan suka membagikan data diri. Nah, barusan Mbak Jessica moderator kita sudah menjelaskan dengan membagikan email termasuk di forum ini ya, di Zoom meeting ini, sampai membagikan email, membagikan nomor diri, nomor HP, lebih password email. Nah, itu sangat bahaya karena bisa disalahgunakan. Terakhir, karena waktunya dibatasi, internet sehat secara smart. Nah, yang pertama safe, aman. Ini harus menjadi kebijakan. Kira-kira konten yang kita produksi itu aman nggak terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Nah, kalau sudah aman, kita bisa memproduksinya, kita bisa menyebarluaskannya. Kemudian meeting pertemuan, smart, SMART. Yang kedua meeting pertemuan. Kita banyak teman di dunia maya, tetapi mereka tidak kita kenal di dunia nyata. Nah, orang-orang yang tergolong asing di dunia maya dan kita belum mengenal secara jauh, jangan sampai kita mudah ajak pertemuan oleh mereka. Kita mesti tahu dulu bagaimana latar belakangnya, bagaimana konten-kontennya, apakah mencurigakan atau tidak. Nah, baru setelah itu kita bisa menentukan apakah kita perlu bertemu dengan dia atau tidak. Kemudian setting, menerima. Seperti yang saya sampaikan barusan, setiap konten internet yang terima mesti kita saring terlebih dahulu.
Kalau sekiranya bermanfaat, saya langsung cari reliable, terpercaya. Nah, kita perlu mendeteksi teman-teman kita yang sedang berinteraksi di dunia maya tetapi akan di dunia nyata. Jangan-jangan mereka itu hanya menampakkan diri sebagai orang yang baik. Tapi pada kenyataannya mereka tolong merayakan bahaya di dunia nyata. Maka kita penting mengetahui, kita perlu mengecek bagaimana keterangan dirinya di internet. Kemudian Tyler ceritakan setiap ancaman, setiap konten-konten yang membahayakan terhadap kita, perlu kita kiranya kita menyikapi. Jangan sampai berdiam diri. Dan tidak harus langsung melakukan gambaran negatif. Tapi kita bisa bercerita kepada orang yang kita anggap kompeten, kita cerita kepada orang yang kita percaya, apa yang harus kita lakukan ketika ada konten-konten yang dirasa merugikan kita. Sekian yang saya sampaikan, dan kita bisa pertajam di sesi tanya jawab. Misalkan di sesi tanya jawab dan tidak ada pertanyaan yang cover, nanti kita bisa lanjut di Instagram, Facebook maupun YouTube menanam story. Saya kembalikan kepada Mbak Iska.